Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap yaitu harga perolehan aset tetap. Aset tetap diukur sebesar harga perolehannya. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bukan buku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Swakelola yaitu pengadaan barang atau jasa yang diawasi oleh kementerian, dikerjakan sendiri atau diawasi sendiri oleh pelaksanaan swakelola, baik dari tenaga ahli atau upah barang. Jadi itu adalah pengertian swakelola tersebut. Dan kita akan melanjutkan yaitu aset tetap tanah. Aset tetap yaitu ada 5: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan aset tetap lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai satu persatu, yaitu tanah dahulu. Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Tanah sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan. Dan di sini saya akan membacakan contoh studi kasusnya. Contoh studi kasus tanah, yaitu transaksi pembelian tanah. Pada tanggal 21 April 2018, Kabupaten Bersemi membeli tanah seluas 1000 meter persegi seharga Rp1.500.000 per materi persegi dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2200 dan SP2D nomor 550. Selain biaya pembelajaran tanah dikeluarkan pula biaya-biaya lainnya, yaitu biaya pengukuran tanah sebesar Rp6.000.000 dengan SPM LS nomor 2210 dan SP2D nomor 551. Biaya sertifikat tanah sebesar Rp15.000.000 dengan SPM LS nomor 2220 dan SP2D nomor 552. Biaya penimbunan tanah sebesar Rp7.500.000 dengan SPM LS nomor 2230 dan SP2D nomor 553. Dan biaya free time pengadaan tanah sebesar Rp15.000.000 dengan SPM LS nomor 2244 dan SP2D nomor 554. Berdasarkan data tersebut, Bendahara Barang melakukan pencatatan atas nilai tanah sebagai berikut. Biaya pembelian tanah awal mula harga Rp1.500.000 dikalikan 1000 meter menjadi Rp1.500.000. Biaya pengukuran tanah Rp15.000.000 dikalikan biaya pengukuran tanah 6 juta. Harga yang di sini dimasukkan ke dalam nilai tanah tersebut. Biaya sertifikat tanah 15 juta, biaya penimbunan tanah 7.500.000, biaya free time pengadaan Rp15.000.000. Di total semuanya Rp1.543.500.000. Dan sekarang kita tinggal membuat jurnal transaksinya, yaitu jurnal transaksi pembelian tanah adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat laporan operasional tanggal 2018 21 April. Keterangannya tanah,
lalu dimasukkan ke dalam debit, yaitu 1.543.500.000 rupiah. Dan kas di kas daerah dimasukkan ke dalam kredit, sama halnya dengan harga awal debit, yaitu 1.543.500.000 rupiah. Setelah itu kita membuat laporan realisasi anggarannya. Uraian keterangannya belanja modal tanah, yaitu 1.543.500.000 rupiah, dan estimasi perubahan sal. Yang kedua, kita memasukkan estimasi perubahan sal, yaitu dimasukkan ke dalam kredit sebesar sama halnya 1.543.500.000 rupiah. Dan selanjutnya, studi kasus peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Dan sekarang saya akan menjelaskan contoh studi kasus peralatan dan mesin. Transaksi pembelian peralatan dan komputer. Pada tanggal 12 April 2018 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 100 miliar dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2250 dan SP2D nomor 555. Jurnal transaksi pembelian peralatan dan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan operasional pada tanggal 12 April 2018. Keterangannya, komputer dimasukkan ke dalam debit sebesar 100 miliar ribu rupiah. Kemudian kas di daerah dimasukkan ke dalam kredit sebesar 100 miliar ribu rupiah. Kemudian dibuat laporan realisasi anggaran pada tanggal 12 April 2018 dengan keterangan belanja modal komputer dimasukkan ke dalam debit sebesar 100 miliar ribu rupiah. Kemudian estimasi perubahan sal dimasukkan ke dalam kredit sebesar 100 miliar ribu rupiah. Gedung dan bangunan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Seperti kasus 3, transaksi pembelian tanah dan bangunan. Pada tanggal 31 Mei 2018 telah diselesaikan pembangunan dan bangunan senilai 2.250.000.000 rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS nomor 2260 dan SP2D nomor 610. Bangunan tersebut berada di atas tanah seharga 750.000.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal untuk mencatat transaksi pembelian tanah dan bangunan. Jurnal transaksi pembelian tanah dan bangunan. Yang pertama, laporan operasional pada tanggal 31 Mei 2018
keterangan tanah dan bangunan senilai 3 miliar, dan 3 miliar ini didapatkan dari 2.250.000.000 rupiah ditambah 750.000.000 rupiah dimasukkan ke debit, dan kas di kas daerah sebesar 3 miliar dimasukkan ke kredit. Yang kedua, laporan realisasi anggaran pada tanggal 31 Mei 2018. Keterangannya belanja modal tanah dan bangunan. Ini Yang kedua, laporan realisasi anggaran pada tanggal 31 Mei 2018. Keterangan belanja modal tanah dan bangunan sebesar 26.250.000.000 rupiah. Seharusnya 3 miliar bukan 26 miliar. Nanti ini diganti, dimasukkannya ke debit. Dan estimasi perubahan sal sebesar ini juga nanti diganti 3 miliar, dimasukkan ke kredit. Untuk tanah irigasi dan jaringan, biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Contoh studi kasus 4. Transaksi pembelian jalan irigasi dan jaringan jalan raya. Pada tanggal 12 Juli 2018 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 15 miliar dengan SPM nomor 2260 dan SP2D nomor 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2270 dan SP2D nomor 710 pada tanggal 10 Oktober 2018. Untuk laporan operasionalnya tanggal 12 Juli 2018, keterangan uang muka pembangunan jalan raya sebesar 15 miliar dimasukkan di debit, sedangkan kas di kas daerah sebesar 15 miliar dimasukkan di kredit. Laporan operasional pada tanggal 10 Oktober 2018, keterangan uang muka pembangunan jalan raya sebesar 10 miliar dimasukkan di debit, sedangkan kas di kas daerah sebesar 10 miliar dimasukkan di kredit. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 12 Juli 2018, keterangan belanja modal pembangunan jalan raya sebesar 15 miliar dimasukkan di debit, sedangkan estimasi perubahan sal sebesar 15 miliar dimasukkan di kredit. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 Oktober 2018, keterangan belanja modal pembangunan jalan raya sebesar 10 miliar dimasukkan di debit, sedangkan estimasi perubahan sal sebesar 10 miliar dimasukkan di kredit. Yang terakhir, aset tetap lainnya. Contoh studi kasusnya adalah transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Pada tanggal 20 Mei 2018, pemerintah daerah Kabupaten Minatani membeli tanah beserta bangunannya dengan harga 1 miliar. Penilai independen menaksir nilai tanah sebesar 300 juta dan nilai bangunan sebesar 700 juta. Laporan operasional pada tanggal 20 Mei 2018, keterangan tanah dimasukkan ke debit 300 juta, gedung dimasukkan ke debit 700 juta, dan kas di bendahara pengeluaran dimasukkan ke kredit 1 miliar. Laporan realisasi anggarannya pada tanggal 20 Mei 2018, keterangannya belanja modal tanah
dimasukkan ke debit sebesar 300 juta dan belanja modal gedung dimasukkan ke debit 700 juta dan estimasi perubahan sal dimasukkan ke kredit sebesar 1 miliar.